Baiklah, pertama kita bahas mengenai pengertian dari disintegrasi itu sendiri. Jadi, pengertian dari disintegrasi itu secara KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, ataupun perpecahan. Nah, dapat kita simpulkan dari KBBI tersebut bahwa disintegrasi ini adalah suatu keadaan di mana tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan ataupun persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, disintegrasi ini juga dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi ini. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi ada 6 faktor. Yang pertama konflik, kedua peperangan, ketiga pertikaian, kemudian ada kesenjangan sosial, ada perbedaan kepentingan, dan ada perbedaan ideologi. Di sini salah satu bentuk kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk yang dapat membuat disintegrasi atau perpecahan di Indonesia, yaitu salah satunya kerusuhan yang pernah terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada hari Senin pada tanggal 23 September 2019, yaitu jelang akhir tahun 2019 wilayah timur Indonesia memanas, yaitu terjadinya kerusuhan tepatnya di Wamena, Papua, yaitu sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok siswa berujung anarkis. Perang suku ataupun pertikaian antar suku merupakan salah satu bentuk konflik yang lazim terjadi di kehidupan Papua. Namun, dalam kasus ini mengarah pada dugaan adanya berita bohong ataupun hoax yang tersebar di kalangan siswa sekolah menengah atas, di mana isu yang beredar di kalangan siswa bahwa ada seorang guru yang menyebut anak didiknya dengan sebutan kera ataupun monyet. Namun, setelah didalami, guru tersebut sebetulnya mengucapkan kata keras. Namun, yang terdengar oleh murid adalah kera. Isu tersebut kemudian tersebar dengan cepat. Narasi yang dibangun yakni seorang guru bersikap rasis kepada anak didiknya. Kejadian ini kemudian berujung pada aksi demonstrasi para siswa di depan kantor Bupati Wamena. Setelah memahami kasus yang terjadi di Wamena, Papua tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertikaian atau demonstrasi yang terakhir ataupun berakhir anarkis tersebut berkaitan dengan kepentingan atau vested interest karena suku Papua mementingkan harga diri mereka yang lebih tertuju pada ego yang mengakibatkan tidak adanya tenggang rasa, kesatuan, dan kebersamaan guna menyelesaikan pertikaian ini. Pada kejadian tersebut, massa langsung bersikap anarkis, yaitu saling lempar batu hingga pembakaran sejumlah bangunan. Kantor Bupati Wamena juga tak luput dari amuk massa. Ada yang melempar batu ke toko, ataupun fasilitas-fasilitas mobil dan motor pun terbakar. Kerusuhan di Papua ini bahkan menjalar ke warga Papua yang berada di Jawa maupun wilayah lainnya. Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur bahkan dikabarkan mendapat intimidasi dari kelompok masyarakat tertentu. Solusi yang dapat saya simpulkan dari permasalahan ini yaitu perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap pembatasan dan pengawasan terhadap penggunaan sosial media agar tidak terjadi penyebar luasan berita bohong atau hoax, khususnya di kalangan pelajar. Nah, solusi yang terakhir yaitu perlu adanya penerapan pendidikan karakter terhadap siswa maupun siswi di sekolah maupun di rumah, agar siswa maupun siswi memiliki karakter yang baik sebagai penerus bangsa. Pemuda mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Pemuda menjadi elemen penting bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Itu sebabnya Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam beberapa pidatonya menyinggung tentang pemuda. Kalimat yang terkenal hingga saat ini yaitu, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, kalimat heroik itu menandakan bahwa pemuda sangat penting untuk sebuah bangsa. Nah, pendidikan karakter itu sendiri merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, yang dimana tujuan pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.